selain apa namanya proses breedingnya, kerja keras Wah, juga luar biasa. mungkin orang ngelihatnya enaknya doang gitu ya, juara menang gitu di Instagram. Wah, tapi aslinya sih, waduh, pontang panting kita ya. Darah-darah juga, Darah-darah juga, begadang lah, apalah. Sore nih Mas Yogi, kita ketemu lagi nih Mas Yogi. Masa gitu doang sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yogi dan Saya dengan Angga Sweetwood Banis, dan di samping kiri kita ada siapa nih paling ujung nih Mas? narasumber kita kali ini. Siapa namanya? Siapa? Ada Om Teguh dari Rabbitfield Story. Story. Bener, Rabbitfield Story Om? Iya, Rabbit Story. Oh iya, teman-teman nih, kita lagi ada di Pancoran, di tempat ada 2 pos lagi. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol ya Mas, menjelang berbuka lagi. Di sini udah kedatangan Mas Teguh, Om Teguh, salah satu breeder Netherlands Dwarf terbaik ya di tahun 2023, mendapatkan ini apa? 2 predikat ya. Iya. Apa aja? Netherlands Dwarf terbaik 2023 sama Breeder of the Year. Oke, betul. Oke Om Teguh, silakan sapa Om. Halo, Ngomongin guys. apa Mas? Ah, Ngomongin apa nih Om? ngomongin kenapa kok sukanya hobi kelinci gitu Mas Angga. Oh iya benar. Sebelum itu perkenalan diri dulu dong. Oh iya benar. Silakan Om. Om Teguh dari mana? Letaklah kandangnya di sebelah mana gitu Mas Angga. Saya Teguh dari Rabbitfield Story Bogor. Kandang saya atau barn saya ada di daerah Katulampa dekat Sumarekon Bogor pokoknya. Bogor, jauh-jauh ke sini nih Mas Yogi nih. Nggak jauh sih. Nggak jauh. Lagi sowan sama master. Oh iya. Di daerah situ. Siap. Bimbingan skripsi sama master. Sama Master Yogi ya. Bener banget nih. Om, saya tertarik sama ini nih. Om Teguh kok mulai dari kapan mulai breeding kelinci nih Om? Karena saya kenal Om Teguh tuh kalau nggak salah di acara 2 pos ke 3 atau berapa tuh Mas ya? Saya baru lihat tuh Om Teguh tuh masih minggir-minggir tuh Om Teguh tuh. Saya nggak tahu nih siapa ini nih. Nah saya mau tahu nih Om Teguh mulai breeding kelinci tahun berapa Om? Jadi untuk breeding Netherlands Dwarf-nya sendiri saya baru mulai itu 2020 ya, bulan Juni ya. Masa-masa pandemi tuh gitu. Mulai ya generasi corona. Kayaknya jenuh, coba-coba kulik-kulik hobi lama. Jadi sebenarnya dulu tahun 2007-an itu sampai 2011 juga pelihara kelinci sih, ngebreed. Itu juga, tapi jenis Holland apa? Fazilup sama Anggora. Nah, habis itu udah nggak main lagi. Lama ya sebenarnya. Iya, hobi lama. Habis itu udah nikah, baru coba kulik-kulik lagi deh. Hobi-hobi. Ya. Langsung milih Netherlands Dwarf Om. Iya, karena dulu waktu saya zaman main kelinci itu udah sering ya suka datang ke show walaupun nggak ikut ya. Kok kayaknya Netherlands Dwarf ini kok bagus ya gitu loh. Tapi kan dulu kan nggak kebeli lah ya, istilahnya mahal ya. Dulu zamannya tuh biasa yang suka bawa tuh almarhum Pak Karto tuh. Dulu Bumi ya. suka main ke sana dulu. Ya sekarang baru bisa mampu beli. Ya udah coba deh iseng. Keterusan deh sampai sekarang jadi. Sekarang mampu beli dan mampu jadi terbaik ya. Amin enggak, semua juga berkat dukungan teman-teman semua nih. Nah, awal mula beli kelinci Netherlands Dwarf di tahun 2020 itu di mana Om? Mulai paket breedingnya tuh adopsi dari mana Om? 2020 pertama beli di mana ya? Kalau saya lupa ya. Pernah beli di di John ya, Pocket John, di John. sama Dani Bumi ya. Oh, di Bandung. Oh, Bandung. Terus awal mula ketemu sama Mas Yogi nih? Biasa, saya kan hobinya hunting tuh. Semua dibongkar-bongkar. Kalau lagi cari sesuatu, jadi di media sosial, Instagram, semua saya coba cari aja dari mulai hashtag Netherlands Dwarf Indonesia atau apalah. Akhirnya ketemu Mas Yogi, saya DM. Diam-diaman jadinya keterusan deh. Tahun berapa tuh? Tahun berapa Mas Yogi? 2021 kali Mas ya? 2021 ya? Kayaknya ya. Atau Netherlands Dwarf dari 2 pos ya? ya gitu. Agak ini juga tuh perjalanannya kayak apa, naik turun juga Mas Teguh ya? Ya pasti. Jadi kalau bicara pengalaman, saya baru ikut show itu 2022-an kali ya. Pertengahan, ya itu pun juga nggak ada hasil, maksudnya belum ada hasil. Cuma kayak apa sih,
ikut memeriahkan Iya, doang gitu ya, ikut belajar datang. lah, belajar kayak Kadang gimana malah sih. datang ntar ambil sore Iya, gitu. betul ya, karena jenuh kan nungguinnya kan, Iya, maksud lama gitu, belum dapet ininya lah, Feel-nya ya. feel-nya ya. Baru di 2023 awal baru dapet menang gitu kan. Langsung dia RV9, RV10 sama Bruce Lee tuh. Di 2023 23 awal baru langsung. mendapatkan ini ya, Gini. Ada feel-nya lah gitu loh. juara di show ya. Iya, itu hasil breed dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Udah pakai hasil breed sendiri dong di 2023. Udah ada. Kesusahannya gimana om breeding Netherland Dwarf yang dialami Mas Om Teguh nih? Dialami Om Teguh. Kalau pengalaman saya pribadi sih kesulitannya di lahiran ya. Kalau di saya ya, di kelahirannya, tingkat kelahirannya waktu itu banyak yang mati bayinya, banyak yang nggak kekontrol lahirannya gitu kan, di luar nest box segala macam. Jadi ya itulah, benar-benar sekarang harus benar-benar dikontrol. Iya, kendalanya begitu. Jadi apa karena ini yo Mas Yogi? Kelinci Netherland Dwarf dari Om Teguh itu show semua jadi lahirnya susah gitu. Ngaruh gitu. Ngaruh. Ya kadang nggak bisa juga gitu sih, emang momennya kadang. Jadi emang untuk salah satu breed ada tingkat kesulitan tersendiri ya. Kadang kita di awalnya juga kan dia bingung kan mesti gimana nih. Iya, bingung Mas pasti. ini kendalanya seperti ini, seperti ini, terus ada Om Bagir ngasih saran. Memang harus ada effort sedikit Mas Angga, kita bantu memberikan susu manual itu tuh. Iya. Maka waktu itu pas Om Teguh menghadapi kesulitan, beberapa yang memang harus dibantu dibawa pulang kurbannya. Iya. Jadi Sampai sekarang tuh Mas Yogi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi anakannya nggak diurus ya. Iya, selain apa namanya proses breedingnya, kerja keras Wah, juga luar biasa. Mungkin orang ngelihatnya enaknya doang gitu ya, juara menang gitu di Instagram. Wah, tapi aslinya sih waduh pontang-panting kita ya. Darah-darah juga Darah-darah juga, begadang lah apalah. Kadang jam 12 Capek. malam gitu. Karena kaget juga Mas Yogi dulu ngebreed Fazilup kayaknya nggak sesusah ini gitu. Anakan ya anakan aja langsung gitu kan. Iya. Gede sendiri gitu. Jarang yang mati. Importnya. Jadi Iya. kandang sama rumah jauh ini dong, beda om. Beda untuk sekarang ini beda, tapi tahun ini nanti mungkin pertengahan deket lah, seberang-seberangan nanti. Jadi kontrolnya lebih enak gitu. Banget, importnya susah banget ya. Iya itu dia, makanya di balik satu tampilan yang bagus, di belakangnya tuh penuh coret-coretan juga Mas Teguh. Waduh, penuh naik turunnya juga moodnya kan. Iyalah pasti. Penuh naik turunnya moodnya. Seperti kadang-kadang kalau dalam proses breeding nggak menemukan sesuatu hal yang diinginkan, kayak aduh mau lanjut enggak pasti begitu Mas Angga, ya kan? Tapi saya tetap terus aja kalau misalkan udah mentok, hasilnya mentok, ya belanja lagi. Belanja lagi. Oh, ini ya mengupgrade. Upgrade kehidupan terus, hidup ya. iya. Upgrade terus. Itu om dari 2021 ya tadi ya. 2021 2020 sih. 2020 startnya. 2020 start startnya. awal itu dapat anak kan udah langsung bagus nggak om dari Enggak. awal? Belum. Nah, Pokoknya saya bagus itu 2023 awal aja. 2023. 2023 awal. Ngambil di Mas Yogi 2022. Dua-duaan lah ya. Itu langsung dapat bagus nggak 2021. paket dari Mas Yogi? Dari dua pos lah. Disesuaikan budget saya pertama dong, pastinya dong. Nah, Ngambil yang biasa dulu Oh, gitu, ya, nanti naik. Tapi belanja. kerennya gitu dia loh. Maksudnya tipe yang wah nggak puas gitu loh Mas Angga. Kudu lagi gitu. Jadi makanya saya bilang usahanya sama apa yang dia dapatkan sekarang ini emang sejalan sih gitu Mas Angga. dari waktu, tenaga dan materi juga ya. Iya yang dikeluarkan. makanya balik yang seperti kemarin kita omongin kan, selain breeding itu kita bisa sendiri, kita juga harus punya temen sharing gitu loh. Jangan sampai pada akhirnya kita salah arah. Iya. Bisa dibilang teman sharingnya Om Teguh Mas Yogi ya. Mentor. Ini guru saya nih. Ngobrol sih lebih. Guru besar ini, guru pembimbing nih. Guru pembimbing, ya, Guru pembimbing, Mas Yogi supporter. kemarin bilang juga dia kalau menjual kelinci, diadopsi kelinci nggak hanya mau menjual ya Mas. Nah, Membimbing. Iya. Mas, ada tanggung ini jawab lain gitu. termasuk adopter yang seperti apa nih untuk dua kors Mas? Oh dia semangat sih, Punya ini ya, pantang punya visi menyerah, ya punya semangat. misi. Semangat. Jarang tuh yang seperti itu, asli. Dulu saya pernah satu sebelum Mas Teguh juga ada tuh ya kan, mungkin Om Angga tahu juga yang dari Samarinda itu. Karena dia pindah tempat, dia udahan, punya effort semangat juga gitu loh. Dia kalau show 10-15 ekor dia bawa show.
Sekarang Mas Teguh sama tuh. Dan emang yang susah tuh menumbuhkan apa sih, semangat Mas, ya, menemukan semangat dalam suatu hobi itu yang susah. Apalagi dalam prosesnya itu kadang-kadang kita kan menemukan antara kita dapetin sesuai yang sesuai harapan atau tidak kan, menang atau enggak, itu yang jadi apa namanya ujian berikutnya Mas Angga. Iya, iya. Itu udah yakin nih, ternyata pembanding di lapangannya ada yang lebih bagus daripada kita. Itu di situ ujian Mas Angga. Betul, betul, betul. Setuju, Iya, setuju. makanya jadi memang kita harus seperti yang saya bilang, harus apa namanya, terus apa namanya, eksplorasi diri lah ya, Iya. biar lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Karena waktu sih Mas Angga saat ini mungkin Kelinci A ini juara, tapi kan lambat laun dia akan tergerus dengan waktunya sendiri itu Mas Angga. Pasti akan ada regenerasi. Iya, iya, iya. Pasti Bang. Jadi nggak ada yang abadi semuanya Mas Angga. Mas Teguh, awal juara nih, awal pernah mendapatkan juara di SOP, rasanya gimana Mas Teguh? Pastinya bangga ya, pastinya bangga. Waktu pertama kali dapat BOSB itu sebenarnya nggak nyangka sih Mas Yogi. Iya. Sebenarnya nggak nyangka, nggak target juga. Saya setiap show sebenarnya nggak pernah ada target sih sebenarnya. Hanya untuk apa? Ikut aja dulu, menang kalah urusan Andi gitu. Jadi itu Kalau toh saya waktu show ada yang lebih bagus dari saya, ya saya terima gitu memang. Ada yang lebih bagus gitu kalau harus kalah gitu. Sepertinya dia agak sedikit terharu Mas Angga pada saat dia di Sumedang waktu itu. Besin show. Wah dia, wah kayaknya berapi-api banget gitu. Iya. Di show pertamanya, pertama ya, berarti show luar kota pertama ya. Iya, ya saya Udah ikut. show luar kota pertama, kebetulan jurinya bule lagi Mas Angga. Pertama kali saya ikut show Jurinya dia di WS ya? luar. Langsung Biasanya ikut. kan titip Biasanya kan kan. itu. Begitu datang ikut pertama kali show, dapat best in show 2 kali. Wah rasanya Iya. semangat Bangga banget nih. Ditambah lagi HL lagi. Iya, Masuk HL lagi juga dapat juga. 3 kali BOSB. Aduh, gak nyangka makanya. Aduh. Ya kejutan-kejutan Kejutan lah. 2023 Mas. Mungkin jadi titik balik dari usahanya selama ini. Selama 2020 sampai 2023 itu ya, baru terbayarkan di 2023. Iya. Mas Teguh nih, Om Teguh udah jadi yang terbaik di 2023 nih. Mau mencapai apa lagi nih Om Teguh nih? Apa ya? Yang pasti Breeding Netherland Love, atau mau nambah breeding lagi karena udah menguasai Netherland, maksudnya udah menjuarai udah di top lah Rabbit Field Story. Kalau udah mencari Netherland Love terbaik, udah ada nama Rabbit Field Story lah kalau menurut saya ya. Udah masuk di situ ya. Nah, pencapaian apa lagi yang nantinya di 2024 nih? saya sih pengennya menjaga konsistensi ya untuk nyetak hasil breed yang bagus itu dulu aja sih Mas Angga. Di Netherland Love Di Netherland Wave, dan sekarang lagi belajar Holland Loop walaupun walaupun belum ini ya. berapa Holland Loop ya? Belum, walaupun hasilnya belum maksimal lah gitu. Karena kan fokusnya ke Netherland Wave gitu. Kayaknya agak susah nih untuk menjaga konsistensi, mencetak hasil yang Iya. show quality gitu. Gitu sih. Targetnya tahun 2024 itu dulu sih. konsistensi tetap menjadi yang di top lah ya di dunia. Ya, minimal menjaga trennya biar tetap bagus lah. Ya gitu. kalau hasil sih nanti dilihat nanti aja lah, seiring Iya. proses aja sih Tapi gitu Mas sejauh ini Angga. sih masih tetap yang terbaik gitu Mas Angga. Enggak lah, masih jauh perjalanan. Baru awal tahun. Kalau tadi Om Teguh bilang kan ya, tadi bilang kalau terus mengupgrade indukan dan terus mengupgrade bahan untuk mencapai hasil breeding yang terbaik. Berarti materi yang dikeluarkan nggak sedikit ya Om. Nah kalau dari materi yang nggak sedikit, ada nggak sih Om kepikiran pengen cepet balik modal gitu? Gitu-gitu pikiran gitu. Kalau pikiran buat balik modal sih kayaknya susah ya, nggak ada sih ya, nggak ada ya. Karena nanti yang ada saya stres duluan Iya kayaknya. benar-benar setuju. Karena Jadi udah susah nggak ya. happy nanti Ini ya. kan makhluk hidup ya. Iya, banyak dinamikanya gitu kan. Iya. Banyak dinamikanya nih, nge-breeding makhluk hidup banyak dinamikanya, banyak fenomenanya. Kelinci sekarang lagi menurun ya, otomatis harganya juga ada yang jatuh ya. Itu gimana tuh di untuk Om Teguh gimana ke depannya mengamati harga yang mungkin jatuh, apa gas aja terus naik juga? Kalau kebetulan kalau saya kan memang concernnya bukan untuk jualan ya, untuk hobi dan show. Jadi saya nggak terlalu ituin harga jual di luar sih sebenarnya gitu. Oke. Nggak terlalu Punya ngikutin standar sendiri ya? ya. Jadi misalkan untuk kelinci yang ada yang suka, ya
saya cocok. harga cocok aja gitu baru dilepas kayak Tapi gitu. udah jual mahal juga misalnya. Iyalah pasti. Iya. Dan ada kualitas ada harga ya. Breeder of the year Enggak kan. lah, Iya, pasti. Apalagi Mas? Apalagi ya, oh berapa jumlah populasi yang Oh iya, sekarang udah jumlah populasi berapa deh? Di Sekarang kandang? total indukan anakan sama jantan kurang lebih 100 ya. ada 100 ekor. Kayaknya 100-an kayaknya. 100-an. tuh buat kalian 100-an. semua. Jadi kalau mau bersaing dengan Mas Teguh minimal harus punya 110. Kandangnya juga keren banget ya. Nggak semua iya. bagus tapi kan nggak semua bagus lah. Hah? Nggak semua bagus lah. Ya nggak apa-apa kan, yang penting jumlah. Kita bertarung jumlah berarti harus lebih dari 100 ekor Mas Angga. 100. Aduh. Dan kandangnya juga kan. Nah ternyata Mas Teguh ini salah satu yang apa namanya memakai yang saya bilang kemarin tuh reasonnya, alasannya. Jadi dengan orang lihat kandang sebagus itu, pikiran pasti nggak akan murah harga itu kelinci. Pasti mewah lah ya. Bener kan? Punya alasan ya. Karena kenapa? Punya value lah dia. Punya value, karena dia aja udah bisa memposisikan kelinci itu senyaman itu di kandang sebagus itu. Jadi kalaupun seandainya Mas Teguh nanti menerapkan harga yang memang tinggi, orang pasti mikir, oh wajar. Benar nggak? Karena penghargaan dia terhadap hobi dan kelincinya pun luar biasa. Iya. Selain itu juga saya pengennya menaikkan pamor kelinci sih ya, kelinci Oh, hias iya Mas nih, Yogi ya, harus nih, wajib. biar bisa nggak kalah saing lah sama kucing, sama anjing gitu Jadi loh. harapan kita Iya. semua berarti Oh, bisa ada kayak oh. kemarin ya. Jangan sampai kaget orang kok kelinci di AC ya. Kayak masih Iya, ada gitu beberapa loh. orang kaget tuh. Kandangnya 24 jam Mas Yo. 24 jam masih. 24 jam luar biasa. 24 jam. Ya kan? Sama lah kayak kayak sama Mas master di sini. Sama-sama. Memang kalau dwarf tuh jadi kiblat. Kiblat, perawatan kiblat. nih. Yo, Iya kan? betul. AC-nya betul. 2. Di sana 2 juga Om. Dua. Dua nyala juga dua-duanya. Enggak gantian. Gantian. Kalau di sini kan dua. Saya gantian Karena aja. iseng aja Mas Angga nyalain dua-duanya gitu. Nah, kalau Teguh nih, kita coba masuk ke pertanyaan ini ya Om ya, teknik breeding ya. Nah, Om, teknik breeding yang selama ini membuat Om menghasilkan indukan terbaik gimana? Anakan terbaik gimana Om, dari indukan-indukan terbaik? Apakah cuma lihat Fenotip. fenotipnya aja? Apakah juga menyeleksi dari gen ini gen indukan juara? Ini walaupun fenotipnya segini tapi ini juara, coba dikawinin atau gimana Om? Jujur awal-awal saya ngebreed dari hasilnya Mas Yogi, saya ngeliatnya fenotip dulu ya. Fenotip dulu ya, atau fisik. Fisik dulu, kira-kira ini kurangnya apa, bisa ditutupin sama yang mana gitu. Habis itu baru belajar saya ke genotipnya, kayak kawinnya nanti secara vertikal atau ke horizontal nanti gitu. Inbreed atau itu ya, Gitu. line breed gitu. Tapi awal-awal saya fenotip, Fenotip dulu ya pastinya ya. awal fenotip. Tapi pastinya ngambilnya dari ngawinin dari apa namanya, dari satu dari sama, misal dari Dwafos ketemu Dwafos atau Dwafos tadi ketemu ngambil dari John, atau Dwafos juga ketemu dari Bumi Bami itu. Ada juga, Ada semua, ada dicoba semua ya. udah dicoba semua. Tapi kan masing-masing breeder pasti punya ciri sendiri ya. Saya nggak bisa ngomong misalkan yang ini kurangnya apa, yang itunya apa gitu. Tapi sekarang hampir 90% lebih kali ya, pokoknya lainnya Mas Yogi gitu. Mulai di regular story-nya Iya. ya, kayaknya Mas Yogi. Mas Yogi. Tertarik aja. Karena waktu itu kan kebetulan juga ngambil di tabung-tabung banyak juga kan. Jadi Iya. anakannya ya anakan dari sini juga lainnya gitu. Penjualan apa, rabbit kill story ya, kalau ada kemungkinan nggak rabbit kill story itu pengen ekspor, atau yang seperti harapan Mas Yogi, rabbit kill story menjadi salah satu breeder Indonesia yang show di luar, ada keinginan itu nggak? Pasti ada ya, pengennya sih ya ikut Ya, show kalau di luar kedepannya gitu. kalau ada show di Makassar, Makassar pengen coba ikut ya. Di luar pulau ya. di luar pulau. Luar pulau dulu ya, luar Iya, pulau dulu, iya, baru iya. nanti ke luar negeri mungkin. Terus Iya, kalau coba lah ke Malaysia, ke Iya, iya. Thailand tuh. Boleh, nanti menurut kita saya garap. Beyond Dev kita ya nanti Siapa kita lihat coba ya. materinya Ah, untuk show kalau ada yang harus siap. bener banget kan, karena bersaingnya sama kelinci-kelinci yang mungkin di negara lain juga mungkin nggak murni hasil breed kan misalnya. Ada imporan juga, jadi makanya kita harus mempersiapkan materi yang kita bawa ke luar negeri yang benar-benar bisa bersaing banget gitu. Iya, setuju. aja di ASEAN dulu lah ya. Iya.
barangkali aja itu membuka pasar untuk Indonesia kan. Banget, banget. Ngapain Betul, mereka betul, impor betul. dari US kalau bisa nggak ada Indonesia kalau kita menang tadi. Iya. Benar. Nah itu dia harus bikin yang viral-viral makanya nih kelinci. Iya, kayak gitu. Yang viral gimana tuh Mas? Nggak tahu gimana caranya. Kelinci joget. Kurang viral kayaknya. Waktu itu pernah ada salah satu kontes yang pada saat lomba kelinci ngelahirin tuh. Oh, kelinci lahirin pernah. Kelincinya nyambutin bulu dan ngelahirin. Ingat ya Mas? Waktu di Taman Komodo. Iya teman Komodo. Nggak ingat, saya tahunya pernah waktu kontes pas udah dimasukin kandang lahiran tuh. Oh, Pernah juga itu ada teman breeder kita. itu viral ya. Karena memang kalau saya lihat kelinci lagi hamil itu Lagi bagus ya, iya, bagus ya. bagus, gemuk, flash yang ngisi gitu tuh. Dan beberapa breeder memanfaatkannya untuk dibawa ke kontes. Ya mudah-mudahan dari ajang show juga nanti bisa bikin viral lewat hadiah-hadiah kan Mas Oh, iya, Yogi, benar, ya nggak? Memang saya lagi Yang lebih mikir gimana bergengsi caranya gitu. bikin kemasan yang hampir semua orang ngiler gitu Mas. Yang susah tuh Mas Angga. Nah, itu gimana di kelinci ya? Kalau saya lihat di ayam, di burung tuh hadiahnya lumayan ya. Gini, waktu itu saya pernah berpikir bagaimana caranya narik dengan uang, enggak juga. Mau cara pakai narik dengan cara kemasan kembang yang bagus, enggak juga. Pakai trofi yang bagus, enggak terlalu kan. Orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Yang kedua saya amatin juga beberapa teman-teman kita di luar pakai juri bule dengan harga murah, enggak juga masa. Ya kan? Ini jadi pemikiran kita bersama nih, jadi Ya, semua lah. Iya, pegiat iya. kelinci di Indonesia gimana cara menaikkan animo kelinci ya. Iyalah, biar Ikutin show ya. biar semangatnya tambah lagi. Benar juga sih. Kalau seandainya gini, kalau bisa kita coba dengan hadiahnya uang pembinaan lah Iya, ya. iya. Itu boleh juga tuh dicoba Mas itu ya. Iya iya iya. Atau setuju, sama tambahan kelinci juga kali ya. Itu juga. Susah Berat juga tapi nantinya. siapa yang mau Iya. mau apa namanya hibahin Paling kelinci nggak uang terbaik ya. pembinaan lah, Mas Angga. Benar. Kita buat dia itu ya apa mengupgrade indukan atau Iya. renov. Jadi minimal dari hasil BOB dapat duit kan buat dia lumayan ya. Apresiasi ya. Apa segala macam. apresiasi. Mas Teguh, kalau ngelihat show itu seberapa efeknya buat perkembangan repeater kita Om? Pasti ya, pasti ngaruh banget ya. Ngaruh banget ya dari show kita kan jadi bisa dilihat eksistensinya, Makin dikenal ya. branding kitanya, repertoire kitanya dari hasil-hasil kelinci yang kita breed mau di mana lagi kalau bukan di show gitu kita Iya, pamerin iya. gitu. Menang Jadi kalahnya kan terukur urusan nanti kan. Makanya saya lihat nih walaupun show sepi yang ikut sepi ya kebetulan kita dalam satu grup ya Indonesia NDRC ya. Saya lihat tuh Om Teguh walaupun sepi tetap ngisi terus ngelis dia ikut show Itu terus. salah satu bentuk support aja sebenarnya sih Mas Angga ya. Ini yang kayak gini akan memajukan prinsip. Gitu loh. Jadi saya nggak support dong. Saya nggak ada kelincinya. Mas Angga calon nih, calon. Calon ya. Calon nanti Saya bikinnya tahun ini viral harusnya aja sih. Iya, iya. harusnya tahun ini tapi kan belum ngegas nih Lagi kayaknya sibuk dia nih. lagi sibuk kayaknya Lagi di masa kesusahan kan tapi kita susah breedingnya. enggak lah Terus pasti masih semua mau ada bikin apa susahnya Iya, iya. banyak jalan menuju Roma lah. Oh iya. Gimana Mas? Apalagi nih kita ulik dari Om Teguh nih, Om di sini. Harusnya kita main ke kandang ya. Nah, Mas. nanti aja kita lanjutin Boleh, di boleh. berikutnya. Nanti. Nanti kan Main-main. lebih asik lagi dengan kemasan kandangnya yang Oke, kita shoot Oke. ke kandang-kandangnya tuh. Siap. kayak gitu dulu Mas Angga ya. Oke, kayak gitu dulu ya. Makasih banyak ya Om Teguh. Sama-sama. Udah Terima mau kasih, terima kasih. ajak ngobrol sebentar. Thank you, thank you. Bentar lagi udah mau maghrib. Iya, Iya, bentar lagi. waktunya buka puasa nih. Oke, cukup sekian ya teman-teman yang menonton video ini. Semoga banyak manfaatnya dari obrolan singkat kita. Silakan Mas Yogi dulu. Makasih buat semua dan siap-siap buat teman-teman semua kita datangi nanti Mas Angga ya. Iya, Di siap. acara polling-polling berikutnya. Ikut aja. Di tema-tema berikutnya di breed yang lain juga biar perkelincian Indonesia semakin terkenal. Mantap. Terima kasih dari saya dari Yogi Dwarf House. Saya dengan Angga Sweetwood Banis dan Teguh dari Rabbit Field Story Bogor. Ya. pamit undur diri dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sampai jumpa.